Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Guru-guru mulia kita, Al-Ustadz Dr. Sayyid Qutub, Ustadzah Qatrun Nada, ikhwatal iman, pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua menjadi orang bertakwa. Dari pribadi-pribadi yang bertakwa, insya Allah membentuk keluarga yang bertakwa. Dari keluarga bertakwa, insya Allah menjadi masyarakat yang bertakwa. Maka kita doakan penduduk negeri ini, Indonesia adalah penduduk yang beriman dan bertakwa. Dan negeri ini Allah karuniakan kedamaian. Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah punya jodoh semua ya. Kita doakan yang belum berjodoh insya Allah segera ketemu jodohnya. Kok nenek-nenek yang mengaminkan? Insya Allah yang sudah berumah tangga Allah karuniakan asmara abadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah hum wa azwajuhum fil dhilalin alal araiki muttaqiun. Bukan cuma sampai sekedar kakek dan nenek, tapi insya Allah sampai masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Yang perlu kita ingat, suami bukan Superman, mungkin Superman. Istri bukan Wonder, tidak sempurna. Dalam rumah tangga tidak selalu nyanyian, senyuman, tapi tangisan kadang datang kepada kita. Tidak semua seperti yang dibayangkan. Kadang-kadang apa yang dibayangkan waktu pacaran semuanya indah. Anak satu pret, anak dua makluh, babak luh. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, konflik itu kadang datang kepada kita. Keniscayaan. Lalu bagaimana ketahanan kita supaya rumah tangga kita tidak rentan konflik? Yang pertama tentu kuncinya adalah membangun iman. Mengapa kita berumah tangga? Karena perintah Allah. Kenapa kita berumah tangga? Karena menjalankan sunnah Rasulullah. Bukan sekedar melepas masa lajang, bukan sekedar karena status sosial, tapi karena kita ingin beribadah. Maka diperlukan keistiqomahan dan kesungguhan. Yang kedua, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, tidak sempurna pasangan hidup kita. Boleh jadi, suaminya sih bersyukur dapat istri. Kenapa? Istrinya cantik soleha. Tapi istri, Masya Allah, sabar betul. Kenapa? Suaminya jarang pulang ke rumah. Tapi dua-duanya insya Allah masuk surga. Kenapa? Yang satu bersyukur, yang satu sabar. Alhamdulillah. Ikhwah semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sempurna, tapi di balik ketidaksempurnaan itu yakin ada hikmah dari Allah. Kenapa dia yang jadi suamiku? Kenapa dia yang jadi istriku? Kenapa harapan-harapanku kadang tidak tercapai? Ujian dari Allah, lalu Allah berikan hikmah. Kenapa? Boleh jadi kekurangannya kau yang akan menutupinya. Kekurangannya kau yang akan mendidiknya. Bukan ada apa-apa langsung curhat, apalagi di medsos. Pagi-pagi udah langsung bikin status di WA. Gini amat ya. Pagi-pagi udah begini. Sekali dia datang bikin rusuh. Allahu Akbar. Kalau punya masalah nggak perlu semua orang sekomplek tahu masalah kita.
Kalau kita punya masalah, tidak harus orang lain tahu masalah kita. Selesaikan dalam rumah tangga kita. Maka dengan keimanan, dengan keistiqomahan, insya Allah konflik-konflik itu jauh dari kita. Kalaupun konflik itu datang, insya Allah bisa diselesaikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mereka suatu saat mengalami konflik. Tapi perlu dicatat, apa yang mereka alami menjadi pembelajaran buat kita, bukan mereka memiliki kekurangan-kekurangan. Sampai apa? Rasulullah sangat bijak. Kalau diselesaikan berdua mungkin belum selesai. Lalu gimana? Cari orang ketiga, penengah tapi yang bijak, bukan kompor meleduk. Ini kok curhat sama orang yang punya hati sama kita. Ya, tadi itu selingkuh. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah katakan, ayo kalau gitu kita cari penengah. Siapa penengahnya? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang notabene adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Menarik, mereka dihadapkan sudah. Lalu Rasulullah sangat bijak. Aisyah, kalau beliau panggil Aisyah itu Aish atau Aish. Lalu panggil apa lagi? Humaira, putih, walaupun panggilnya Humaira kemerahan, tapi yang dimaksud putih. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, beliau kemudian katakan, silakan siapa dulu yang akan menyampaikan, bagaimana kalau engkau? Bijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah mulai menyampaikan. Tapi Sayyidah Aisyah kemenggalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau dulu deh yang menyampaikan. Tapi ketika kau ngomong yang benar ya. Allahu Akbar. Jangan ada dusta di antara kita. Katakan yang benar, katakan sejujurnya. Tiba-tiba Sayyiduna Abu Bakar mendengar Sayyidah Aisyah mengucapkan kata-kata, omong yang benar, naik pitam, marahlah sahabat Abu Bakar. Kemudian apa? Ia kejar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa? Kalau Rasulullah kau katakan yang benar, siapa lagi yang lebih dipercaya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Sayyidah Aisyah apa? Berlari, kemudian ia peluk Rasulullah SAW, ia berada kepalanya di dadanya Rasulullah SAW. Ketika itu terjadi, Abu Bakar udah tahu masalah udah selesai. Jangan dikomporin lagi. Ketika itu Sayyidah Aisyah mulai sadar, dimanapun kalau ada konflik rumah tangga, selesaikan di rumah, jangan sampai menjadi konsumsi publik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Abdul Syukur. Masya Allah, ketika kita berbicara kehidupan rumah tangga, tentu tidak lepas dengan yang namanya konflik. Karena itu bagian daripada bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga. Dan memang ketika kita berbicara rumah tangga adalah ibadah sepanjang masa. Nah, bagaimana yang terpenting ketika kita mendapatkan atau menemukan konflik, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kami